Pernahkah kamu mengalami situasi ini? Malam hari, setelah seharian bekerja, kamu merebah di tempat tidur, memegang ponsel, berniat main TikTok atau Netflix sebentar saja untuk hiburan. Namun, dalam sekejap mata, ternyata sudah lewat jam 11 malam. 2 jam berlalu begitu cepat tanpa kamu sadari. Kamu tidak kemana-mana, tidak melakukan hal besar, dan akhirnya tak ada yang tersisa selain rasa penyesalan samar karena kembali menyia-nyiakan malam itu. Sebenarnya, kamu bukanlah pemalas. Kamu hanya terjebak dalam sesuatu yang hampir dialami semua orang. Pelarian halus dari tanggung jawab yang bernama membunuh waktu. Setiap hari, jika kamu membiarkan waktu terbuang seperti itu hanya 2 jam saja, dalam sebulan kamu kehilangan 60 jam. Dan jika dikonversi, itu berarti kamu menghabiskan 1 minggu kerja penuh hanya untuk menggeser jari di atas layar. Terasa menyentil ya? Tapi ini bukan untuk menyalahkanmu, melainkan agar kamu menyadari bahwa kamu sedang memegang aset sangat berharga, waktu luang. Ini adalah modal tak kasat mata yang diberikan kepada setiap orang dengan porsi sama persis. 24 jam sehari. Ada orang yang menggunakannya untuk hal-hal bijak. Ada yang membiarkannya menguap dalam setiap geseran layar. Ada yang menyisihkan sebagian kecil dari dana waktu itu untuk belajar skill baru, konsisten 30 menit sehari. Dan beberapa bulan kemudian mereka memiliki aliran penghasilan tambahan. Sementara itu, rekan kerja di sebelah, perusahaan yang sama, gaji sama, jam kerja sama, masih mengeluh karena uang kurang, waktu tidak cukup, dan hidup tak juga berubah. Saya punya teman yang bekerja di kantor, seperti kebanyakan dari kalian yang menonton video ini. Awalnya, malam harinya juga habis untuk ponsel, film, dan media sosial. Tapi suatu hari, dia mencoba mengganti 30 menit setiap malam untuk belajar menulis konten media sosial. Hanya 30 menit. Setelah 4 bulan, dia mendapatkan job freelance pertamanya. Setelah 6 bulan, penghasilan sampingannya dari itu sudah mencapai 10-15 juta per bulan. Sementara pekerjaan utamanya tetap sama, tak berubah. Itu membuktikan satu hal dengan sangat jelas. Perbedaannya bukan terletak pada berapa banyak waktu yang kamu miliki, tetapi pada bagaimana kamu menggunakan waktu tersebut. Bukan karena kamu kurang modal, kurang koneksi, atau kurang kesempatan. Bisa jadi kamu hanya sedang melupakan tambang emas yang ada di dalam saku bajumu sendiri, yaitu waktu-waktu luang yang terlihat sepele. Jadi dalam video hari ini saya akan berbagi 5 cara praktis untuk mengubah waktu luang menjadi uang. Bahkan jika kamu tidak jago teknologi, tidak punya skill khusus, dan tidak punya modal. Semua sudah teruji dan bisa dimulai hanya dengan sebuah ponsel, satu slot waktu luang setiap malam, dan sedikit ketekunan setiap hari. Dan di akhir video, saya akan bocorkan strategi yang saya terapkan sendiri selama 2 tahun terakhir. Sebuah strategi yang membantu saya mengubah 1 jam luang setiap malam menjadi aliran uang yang stabil dan berkelanjutan, bahkan ketika saya tidak lagi perlu menginvestasikan waktu ekstra. Jika kamu pernah merasa hidupmu berlalu terlalu cepat, pernah menyesali setiap hari yang berakhir tanpa kemajuan apapun, maka video ini untukmu. Sekarang, mari kita mulai menggali tambang emas waktu luang ini. Bagian 1. Memahami nilai waktu, modal tak kasat mata yang dimiliki semua orang. Perhatikan, ada satu hal yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita setiap hari, tanpa memandang kaya miskin, pendidikan, gender, atau profesi. Itu adalah 24 jam. Kedengarannya sederhana, tetapi cara setiap orang menggunakannya menciptakan hasil yang berbeda secara luar biasa. Ada orang yang menggunakan 24 jam itu untuk bekerja, pulang, makan malam, lalu main media sosial 3 jam. Ada orang dengan waktu yang sama, tetapi menyempatkan 30 menit pagi untuk membaca buku, 1 jam malam untuk belajar skill, dan suatu hari tiba-tiba menjadi freelancer dengan penghasilan tambahan puluhan juta per bulan. Perbedaannya dimulai dari hal-hal kecil.
bagaimana mereka menggunakan waktu luang. Kita sering membicarakan uang sebagai aset, tetapi lupa bahwa waktu adalah aset paling berharga dan juga paling mudah terbuang. Uang hilang bisa dicari lagi, tetapi waktu yang berlalu tidak bisa dibeli kembali. Tak ada tombol rewind atau garansi pengembalian. Anehnya, semua orang punya jatah waktu yang sama, tetapi hasilnya tak ada yang sama. Orang yang paham adalah mereka yang melihat setiap menit luang seperti modal kecil. Jika digunakan dengan benar, ia bisa menghasilkan berkali-kali lipat. Jika dilewatkan, ia pergi diam-diam tanpa suara. Dan yang berbahaya adalah menit-menit yang berlalu dalam diam itu lama-lama menjadi jurang besar antara dirimu dan orang yang tahu cara memanfaatkan setiap jam mereka. Sebuah statistik menunjukkan anak muda Indonesia rata-rata menghabiskan 2-3 jam per hari hanya untuk bermain media sosial. Kedengarannya biasa saja. Siapa yang tak butuh hiburan? Tetapi yang perlu dipikirkan adalah sebagian besar darinya adalah geseran tanpa sadar. Kamu buka ponsel cuma mau lihat sebentar, lalu tak tahu bagaimana. 1 jam kemudian baru tersadar. Dan lucunya, kamu tak ingat apa yang tadi ditonton. Tak dapat ilmu atau manfaat apapun selain deretan video kucing menari atau konten-konten receh. Bukan media sosialnya yang salah, tetapi cara kita menggunakannya yang kurang tujuan. Alih-alih mengendalikan waktu luang, kita membiarkannya berlalu sia-sia. Banyak orang berpikir, saya tidak punya waktu untuk belajar, untuk cari tambahan, untuk berkembang. Sebenarnya mereka punya, hanya saja mereka telah menghabiskannya tanpa sadar. Jika setiap hari kamu luangkan 30 menit untuk membaca buku, tidak perlu banyak, cukup 10 halaman. Dalam setahun kamu akan membaca lebih dari 3.600 halaman, setara dengan 10-12 buku bernilai. Dan itu baru dari 30 menit sehari. Jika kamu luangkan 1 jam untuk belajar skill baru, misalnya desain, menulis, edit video, bahasa asing, setelah setahun kamu bukan hanya punya ilmu baru, tetapi juga bisa membuka jalur karir baru. Waktu luang itu seperti recehan. Setiap kali hanya beberapa menit. Tetapi, jika kamu tahu cara mengumpulkannya, ia akan menjadi dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Cukup dengan 15 menit pagi, 20 menit nunggu bus, 30 menit malam setelah makan malam. Di total, kamu sudah punya lebih dari 1 jam per hari. 1 jam per hari, sebulan lebih dari 30 jam. Itu artinya kamu punya bonus 1 minggu ekstra setiap bulannya, tanpa melakukan hal istimewa, hanya dengan mengatur ulang waktu yang sudah ada. Banyak yang akan membantah, saya tidak bisa selalu rajin seperti itu. Benar, tak ada yang memaksamu menjadi superhero. Kamu tetap bisa bersantai dan hiburan. Tetapi, jika kamu bisa menyisihkan hanya sebagian kecil dari dana waktu luangmu setiap hari, misalnya 30 menit, untuk diinvestasikan pada diri sendiri, maka setahun kemudian, kamu akan kaget melihat sejauh apa dirimu telah melangkah. Tak perlu perubahan besar, cukup konsisten pada hal kecil. 1 batu bata per hari. Setahun kemudian, kamu akan punya tembok kokoh. Dan tembok itu bisa menjadi fondasi untuk hidup yang lebih mandiri, baik secara finansial maupun waktu. Hari ini mungkin kamu cuma punya beberapa menit luang, tapi jika digunakan dengan benar, beberapa menit itu bisa menjadi benih pertama bagi kebun yang subur. Sebuah kebun yang kamu tanam dengan ketekunan, rawat dengan disiplin, dan panen dengan pertumbuhan dirimu sendiri. Kamu tidak butuh lebih banyak dari orang lain. Kamu hanya perlu menggunakan waktumu sedikit lebih baik setiap hari. Dan sedikit demi sedikit itu, seiring waktu, akan menjadi pembeda besar antara hidup yang sekadar cukup dan hidup yang benar-benar bernilai. Bagian 2. Kisah nyata. 30 menit yang membuat perbedaan. Kita sering berpikir untuk mengubah nasib perlu sesuatu yang besar, modal besar, peluang besar, atau koneksi besar. Padahal,
Yang diam-diam menentukan masa depanmu justru hal-hal kecil, seperti 30 menit setiap hari. Kisah pertama, Andi, karyawan pabrik. Setiap hari setelah pulang kerja, kebiasaannya adalah menonton review film. Bukan 1-2 video, suatu hari bisa 3-4 jam. Dari analisis alur cerita, video reaksi lucu, sampai terjebak scroll TikTok tak berujung. Malam itu pun ia selalu bilang, santai dulu, besok lanjut lagi. Tetapi besok itu berulang hampir setahun. Hasilnya, setelah 12 bulan, posisi dan gajinya tetap sama, hidup berjalan datar. Kisah kedua, Budi, juga karyawan. Alih-alih menghabiskan seluruh malam untuk hiburan, ia menyisihkan 30 menit hingga 1 jam setiap hari untuk belajar coding Python lewat video gratis di YouTube. Awalnya coba-coba, lalu jadi tertarik, dan lambat laun menjadi kebiasaan. Tidak belajar berlebihan, cukup konsisten sedikit demi sedikit. Setelah 3 bulan, ia mulai paham menulis skrip sederhana. Setelah 6 bulan, ia bisa bikin beberapa aplikasi kecil untuk pekerjaannya sendiri. Setelah setahun, ia dapat tawaran kerja remote dari perusahaan teknologi luar negeri di bidang AI, dengan penghasilan 2 kali lipat dari pekerjaan utamanya. Dan ia tidak perlu meninggalkan pekerjaannya. 2 orang, 2 ritme hidup, 2 cara menggunakan waktu luang. Tak ada yang punya keunggulan khusus di awal. Sama-sama kerja tetap 8 jam sehari. Tetapi hanya satu yang tahu cara menabung dari dana waktu tak kasat mata itu untuk diinvestasikan ke masa depan. Lihat, bukan karena kamu tidak punya waktu, bukan juga karena kurang uang atau koneksi. Yang mungkin kurang hanyalah satu keputusan kecil, bahwa mulai hari ini kamu akan menabung 30 menit setiap hari untuk sesuatu yang bermanfaat. Waktu luang adalah tambang emas, tetapi ia tidak otomatis menghasilkan nilai jika kamu tidak menggali. Ada yang menggunakannya untuk hiburan, itu tidak salah. Tetapi jika kamu membiarkan semua waktu luangmu habis untuk video-video pendek tak bermakna, maka tanpa sadar, kamu sedang membocorkan aset tak kasat mata milikmu sendiri setiap hari. Jadi, saat kamu punya 30 menit luang di malam hari, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya lakukan dengan ini, selain menggeser layar? Karena sangat mungkin dengan sekali jawaban yang berbeda, kamu akan membuka jalan baru yang sebelumnya tak terpikirkan. Bagian 3. 5 cara menghasilkan uang dari waktu luang. Saat bicara soal cari penghasilan tambahan, banyak yang langsung mikir harus keluar dari pekerjaan, buka usaha, atau punya modal ratusan juta. Padahal, banyak banget cara buat kamu manfaatin waktu luang yang tepat. Meski cuma 30 menit atau 1 jam sehari, buat ciptain sumber uang sampingan yang rutin, tanpa harus ubah hidup secara drastis. Nih, 5 cara praktis yang gampang dimulai dan cocok buat hampir semua orang. Apalagi buat kamu yang lagi pengen gali tambang emas waktu luang sendiri. 1. Freelance atau kerja lepas, penghasilan yang kamu kendalikan. Freelance adalah pilihan nomor 1 buat yang punya skill dasar, kayak nulis, translate, desain, edit video, atau sekedar jago main medsos. Yang kamu butuhin cuma laptop atau HP, akun WhatsApp atau Instagram, dan semangat mau berkembang. Contoh nyata, seorang mahasiswi di Bandung tiap malam abis kuliah ngelola akun TikTok buat toko fashion online. Kerjanya cuma bikin ide konten, upload video, dan balas komentar. Setelah 1-2 bulan, dia bisa dapat tambahan 3-5 juta per bulan. Nggak ganggu kuliah, dapat pengalaman pula. Catatan, keunggulan freelance adalah kamu bisa pilih kerjaan yang sesuai sama kemampuan dan waktu luang. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu terima terlalu banyak project sekaligus atau jual skillmu terlalu murah cuma karena takut kehilangan klien. Percaya diri, reputasi dan kemampuan yang bagus bakal bikin tarifmu naik sendiri. 2. Jualan online, modal kecil, peluang besar. Nggak perlu gudang atau toko fisik. Kamu bisa mulai bisnis cuma dengan HP dan beberapa produk sederhana. Platform kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau Instagram itu adalah
pasar modern yang terbuka buat semua orang. Contoh nyata, seorang ibu rumah tangga di Surabaya jualan baju anak lewat live streaming TikTok malam hari, pas anaknya udah tidur. Awalnya cuma jual beberapa puluh potong, bungkus dan kirim sendiri. 3 bulan kemudian, orderan naik sampai dia bisa hire bantuan. 6 bulan kemudian, penghasilan dari jualan online-nya udah lebih besar dari gajinya dulu waktu kerja kantoran. Catatan, jualan online bukan berarti langsung sukses. Banyak yang gagal karena beli stok barang kebanyakan atau salah pilih produk yang kurang dikuasai. Kuncinya, pilih produk yang kamu suka atau paham dan uji pasar dulu sebelum berkembang. 3. Produksi konten. Sekali bikin, bisa hasilkan uang berkali-kali. Kalau kamu punya bercerita, ngomong enak didengar, atau bisa berbagi dengan gaya yang menarik, ini adalah cara yang nggak boleh dilewatin. Bikin blog, YouTube Shorts, posting di TikTok, atau buat website berbagi ilmu. Semua itu bisa ngubah waktu luangmu jadi aset konten. Contoh nyata, seorang TKI di Taiwan sibuk kerja tetap, tapi tiap malam masih sempetin 2 jam buat nulis resep masakan, fotoin hasilnya, dan upload di Pinterest pakai bahasa Inggris. Awalnya cuma dikit yang lihat, tapi lama-lama traffic websitenya naik drastis sampai bisa menarik jutaan visitor dari luar negeri. Penghasilan dari iklan pun ikut naik. Catatan, bikin konten emang butuh konsistensi dan kreativitas. Tapi balasannya, kamu lagi bangun aset yang bisa bekerja buat kamu, bahkan pas kamu lagi tidur. 4. Investasi kecil-kecilan, belajar sambil nabung aset. Banyak yang skip cara ini karena mikir harus punya duit banyak dulu. Padahal, kamu bisa mulai cuma dengan 500 ribuan sampai 1 juta per bulan, lewat reksadana, saham blue chip, atau obligasi. Contoh nyata, temen gue rutin nyisihin 2 juta per bulan buat beli reksadana saham. 2 tahun kemudian, dia udah punya simpanan dan keuntungan yang lumayan. Sekaligus, dia jadi melek soal keuangan dan terbiasa disiplin. Catatan, investasi ada risikonya. Pemula gampang menyerah karena profitnya kecil atau narik dana pas lagi butuh. Anggap aja ini sebagai nabung pintar. Jangan berharap jadi kaya mendadak dan cuma pakai duit dingin aja. 5. Ajarin skill atau berbagi ilmu. Hasilin uang dari apa yang kamu tahu. Kamu nggak perlu jadi profesor buat ngajar orang lain. Cukup lebih paham sedikit dari yang mau belajar dan bisa jelasin dengan cara yang mudah dimengerti. Bisa bahasa asing, ajarin dasar-dasarnya. Jago main gitar, buka kelas online buat pemula. Ngerti Excel, ajarin lewat Zoom. Contoh nyata, temen gua yang engineer, malamnya buka kelas online ngajar gitar lewat Google Meet. Cuma 4-5 sesi per minggu, penghasilan tambahan 5-10 juta per bulan sangat mungkin tanpa perlu promosi gila-gilaan. Catatan, ngajar bukan cuma ngasih duit, tapi juga memperdalam ilmu kamu sendiri dan bangun reputasi. Nanti bisa dikembangkan jadi kursus online, e-book, atau grup belajar yang lebih besar. Intinya, kelima cara di atas punya plus minus masing-masing. Tapi inti persamaannya adalah kamu nggak perlu berhenti kerja, nggak butuh modal gede, dan nggak perlu waktu banyak. Cukup 30-60 menit per hari, kamu bisa mulai menanam benih pertama buat ciptain sumber penghasilan baru yang bertenaga, stabil, dan sesuai dengan ritme hidupmu. Bagian 4, bangun sistem dan disiplin. Prinsip 1% setiap hari. Rahasia kecil yang jarang disadarin. Buat maju, kamu nggak perlu perubahan drastis. Kamu nggak perlu paksa diri buat ubah nasib dalam semalam. Sebenarnya, kamu cuma perlu jadi lebih baik 1% saja dari kemarin. Cuma 1%. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi kalau kamu konsisten tingkatkan diri 1% setiap hari, dalam setahun kamu akan 37 kali lebih baik dari dirimu yang sekarang. Itu bukan motivasi kosong, tapi kekuatan dari akumulasi. Seperti bunga majemuk, tapi bukan untuk uangmu, untuk dirimu sendiri. Contoh, hari ini kamu hafal 10 kosakata bahasa Inggris, besok 11, lusa 12, begitu seterusnya. Dalam sebulan, kosakatamu bisa 2 kali lipat, dan kemampuanmu mengingat juga ikut terasah, tanpa tekanan tapi efektif. Itulah prinsip 1%. Tapi, prinsip ini butuh sistem disiplin yang sederhana.
Otak kita jago nunda dan cari alasan. Jadi, kuncinya adalah jadwalkan waktu luangmu seperti jadwal meeting penting. Jangan pakai sistem kalau lagi ingat atau kalau lagi mood. Gunakan Google Calendar. Jadwalkan waktu khusus buat belajar skill. Misal, setiap malam jam 20 sampai 20.30 belajar copywriting. Lihat slot warna-warni di kalender, bikin kamu merasa punya komitmen. Buat to-do list. Tulis tugas-tugas kecil, bahkan yang receh. Coret tiap yang selesai. Rasanya kayak kasih hadiah ke otakmu sendiri. Jadi semangat lanjutin. Coba Notion. Buat tabel sederhana. Hari ini ngapain? Dan sudah selesai. Setiap checklist yang dicentang adalah kemenangan kecil. Kuncinya, pecah waktu luang jadi blok-blok kecil, misal 30 menit. Dan di tiap blok, fokus pada satu tugas saja. Jangan multitasking. Ilmu bilang, otak kita nggak jago ngelakuin banyak hal sekaligus. Anggap aja setiap blok 30 menit itu seperti shift kerja mini. Dimana kalau lagi capek atau nggak mood, nggak masalah. Disiplin bukan berarti nggak boleh lelah. Yang penting konsistensi, meski jumlahnya dikurangi. Kalau nggak bisa 30 menit, 10 menit aja. Kalau nggak bisa nulis 500 kata, 50 kata juga jadi. Kamu nggak lagi lomba sama siapa-siapa. Asal jangan berhenti total, kamu udah lebih baik dari 90% orang lainnya. Prinsip 1% ini nggak seksi, tapi praktis. Dia nggak ciptain keajaiban dalam semalam, tapi cukup kuat buat ubah kamu jadi orang yang beda dalam setahun. Dan yang perlu kamu lakukan cuma satu, mulai hari ini. Dengan satu blok kecil, satu tujuan kecil, dan komitmen besar buat nggak nyerah. Bagian 5, bangun kebiasaan dan mentalitas. Mengapa 90% orang menyerah? Meski udah punya jadwal rapi, sistem blok waktu, dan pakai segala macam tools kayak Google Calendar atau Notion, pasti akan ada momen di mana kamu pengen nyerah. Sebenarnya ini bukan salah kamu. Ini hal yang sangat alamiah dalam proses membangun kebiasaan apapun. Awalnya, saat semangat lagi tinggi, semuanya terasa mudah. Kamu semangat buka laptop, mulai belajar skill baru, nulis konten, atau menyelesaikan produk pertama. Setiap aksi terasa on track, tapi setelah beberapa minggu, semangat mulai meredup. Lelah kerja, janji ketemuan teman, notifikasi dari app hiburan, semua mulai mengganggu. Belajar jadi terputus-putus, nulis terbengkalai. Dan kamu mulai mikir, kayaknya gue emang nggak cocok. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang berhenti sebelum kebiasaan itu sempat menghasilkan. Bukan karena mereka nggak berusaha, tapi karena mereka menaruh ekspektasi terlalu tinggi dalam waktu terlalu singkat dan terlalu keras menghakimi diri sendiri ketika hasilnya nggak sesuai harapan. Solusinya di sini bukan berpikir lebih positif atau coba lebih keras lagi, tapi buat semuanya lebih kecil dan lebih realistis dengan kenyataan hidupmu. Kecilkan target. Kalau mau belajar skill baru, jangan mikir harus 2 jam sehari. Mulai aja dengan 15 menit. Bahkan kalau lagi capek, cuma buka video dan dengerin 5 menit aja. Udah dihitung, selesai. Perasaan bisa menjaga komitmen itu jauh lebih penting daripada memaksakan target besar lalu berantakan di tengah jalan. Tempelkan ke kebiasaan lama. Gantungkan kebiasaan baru pada kebiasaan yang udah ada. Misal, kalau kamu punya kebiasaan minum kopi tiap pagi, setelah nyeduh kopi, langsung buka video belajar skill sambil minum. Atau, kalau malam selalu pegang HP sebelum tidur, ganti scroll medsos dengan dengerin podcast yang bermanfaat. Awalnya mungkin canggung, tapi setelah beberapa minggu akan jadi alami. Cari teman seperjalanan. Punya teman yang sama-sama belajar, nulis, atau bikin konten bisa jadi obat penjaga kebiasaan yang lebih ampuh dari buku motivasi manapun. Karena saat ada yang nanya, hari ini progresnya gimana? Kamu punya alasan ekstra buat gak menyerah. Contoh, 3 teman gua bikin grup 30 hari. Tiap orang wajib nulis 1 artikel per minggu dan saling kirim. Hasilnya, mereka bisa konsisten selama 6 bulan dan masing-masing punya lebih dari 20 artikel. Sesuatu yang sebelumnya mereka pikir mustahil. Atur ulang ekspektasi.
Banyak yang nyerah karena mikir, bikin konten harus 1 bulan dapat 10.000 follower, belajar coding harus 3 bulan dapat kerja, atau jualan online harus minggu kedua ada orderan. Faktanya, nggak semua hal yang bernilai hasilnya instan. Jadi, kalau udah mulai, izinkan dirimu untuk jalan pelan-pelan, asal jangan berhenti. Membangun kebiasaan itu bukan lari sprint, tapi seperti naik gunung jarak jauh. Yang sampai di puncak bukan yang larinya paling cepat, tapi yang langkah kakinya paling konsisten. Bagian 6, strategi rahasia, aset konten. Saat kamu udah punya kebiasaan yang kokoh dan tahu cara memakai setiap blok waktu kecil dalam hari, inilah saatnya naik level. Ubah waktu luang jadi sesuatu yang bisa bekerja buat kamu, bahkan saat kamu tidur. Kedengarannya kayak mimpi, tapi ini nyata. Namanya membangun aset konten. Idenya sederhana. Kamu bikin sebuah konten, produk, atau artikel hanya sekali. Tapi dia bisa terus menghasilkan nilai buat kamu berkali-kali ke depannya. Baik itu berupa views, download, penjualan, atau sekedar kepercayaan dari orang lain. Contoh satu, Hana, mahasiswi. Sambil teman-temannya main medsos, dia pakai waktu luang buat nulis e-book kecil tentang pengelolaan keuangan buat anak kuliahan. Setelah setahun, e-booknya terjual lebih dari 2.000 kopi, harga 49.000, cukup buat bayar uang semester dan nabung. Contoh 2, Tika, pekerja di luar negeri. Selain kerja, dia iseng share resep masakan dan foto hasil kreasinya di Pinterest. Dari sekedar hobi, lama-lama traffic websitenya meledak. Sekarang dia punya channel TikTok dan YouTube sendiri, dapat penghasilan dari iklan dan kerjasama. Mereka nggak mulai dengan alat profesional atau pengetahuan lengkap. Mereka mulai dari berbagi dengan jujur apa yang mereka tahu, lalu perlahan-lahan membangunnya jadi aset yang berkelanjutan. Gimana cara memulainya? Pilih topik yang bisa kamu bahas jangka panjang. Pilih sesuatu yang kamu punya pengalaman atau minat kuat. Bisa tentang keuangan pribadi, tips belajar, perjalanan belajar bahasa, atau merawat tanaman. Buat konten pendek setiap hari. 1 video 1 menit di TikTok, 1 story berisi tips di Instagram, 1 thread di Twitter. Kualitas boleh biasa, tapi konsistensi harus luar biasa. Daur ulang konten. 1 video panjang YouTube bisa dipotong jadi 5 klip pendek. 1 artikel blog bisa jadi bahan podcast. 1 seri postingan Facebook bisa dibundling jadi e-book. Anggap konten itu seperti adonan yang bisa dibentuk jadi berbagai macam kue. Bangun komunitas. Bikin grup Facebook kecil, mailing list, atau channel broadcast WhatsApp. Dengan komunitas sendiri, kamu nggak terlalu bergantung pada algoritma platform besar. Kamu punya audiens yang benar-benar mendengarkanmu. Aset konten ini bukan jalan cepat kaya, tapi ini adalah cara paling cerdas dan berkelanjutan untuk mengubah waktu luang, menit-menit yang terlihat remeh, menjadi fondasi untuk karir jangka panjang. Kamu kerjakan sekali, tapi kalau tepat, hasilnya bisa dinikmati bertahun-tahun. Bagian 7, reinvestasi dan perluasan sistem. Saat kamu udah punya penghasilan tambahan, entah dari freelance, jualan, ngajar, atau bikin konten, pertanyaan selanjutnya bukan beli apa ya buat treat myself, tapi gimana caranya biar uang ini bisa berkembang dan bertahan. Ini tahap dimana banyak orang jadi lengah. Lihat duit masuk rutin dikit, langsung pikiran, uhuy, sekarang gue aman. Ada yang habiskan buat beli gadget baru atau jalan-jalan. Ada juga yang simpen semua di tabungan aja. Nggak salah. Tapi kalau cuma berhenti di situ, penghasilan sampinganmu akan tetap kecil, rentan putus, dan cuma jadi 1 sumur di musim kemarau. Kalau mau sistem yang udah kamu bangun terus berkembang, kamu harus reinvestasi, alias memasukkan kembali sebagian keuntungan ke dalam kegiatan yang menghasilkan uang itu. Reinvestasi perangkat. Kamu bikin konten TikTok pakai HP lama, saat ada penghasilan, beli mic atau lighting yang lebih baik. Kualitas naik, engagement naik, penghasilan naik. Reinvestasi waktu dengan outsourcing. Kamu nggak jago edit video. Saat ada pemasukan, coba hire editor freelance. Kamu hemat waktu dan bisa fokus ke hal yang lebih kamu kuasai, membuat ide. Reinvestasi pada skill and knowledge. Pakai sebagian profit
buat ikut kursus online tentang marketing, storytelling, atau skill teknis. Ini langsung tingkatkan nilai yang kamu tawarkan. Saat kualitas dan pengetahuanmu naik, kamu bisa memperluas jangkauan. Kalau channel TikTokmu udah solid, coba daur ulang kontennya untuk YouTube Shorts, Instagram Reels, atau Twitter. Anggap setiap platform itu sumur berbeda. Kalau kamu cuma punya satu sumur, misal cuma andal Shopee atau cuma TikTok, saat sumur itu kering, kamu kelimpungan. Tapi kalau punya 3-4 sumur berbeda, website, newsletter, Instagram, komunitas, kamu tetap punya cadangan. Kamu nggak perlu langsung membangun semuanya sekaligus. Mulai dari satu channel yang dikuasai, lalu reuse, reinvest, and reappear di lebih banyak tempat. Pelan tapi pasti. Kamu sedang masuk ke dalam siklus perkembangan yang positif. Buat konten, hasilkan uang, reinvestasi, tingkatkan kualitas dan nilai, hasilkan lebih banyak uang, perluas ke saluran lain, reinvestasi lagi. Uang yang cuma disimpan itu diem. Tapi uang yang diinvestasikan kembali ke dalam pekerjaanmu adalah skop baru untuk menggali lebih dalam ke dalam tambang emas milikmu sendiri. Bagian 8. Influensi and Personal Branding. Pada titik tertentu, jika kamu cukup tekun dalam berbagi nilai, serius dengan hal yang kamu kuasai, dan menggunakan waktu luang dengan bijak, sesuatu yang spesial akan terjadi. Kamu perlahan-lahan bukan cuma sekedar pencari penghasilan tambahan, tapi menjadi orang yang punya pengaruh di bidang yang kamu geluti. Ini nggak datang dari sekali viral atau lompatan dramatis. Ini datang secara alami dan diam-diam, seperti berjalan kaki setiap hari sampai suatu saat kamu sadar, loh, aku udah jalan jauh ternyata. Personal branding bukan cuma logo atau slogan keren di bio. Itu adalah persepsi yang orang lain punya tentang kamu. Mereka percaya kamu jujur, bermanfaat, dan mau kembali lagi untuk belajar dari kamu. Contoh, Anton, mulainya cuma ngadain Zoom meeting kecil-kecilan buat ngajarin bikin video animasi pakai AI. Dia nggak janji-janji muluk, cuma bagi ilmu praktis. Dengan konsisten bikin konten gratis dan nulis di media sosial, setelah 6 bulan followersnya naik, banyak yang minta konsultasi, dan bahkan dapat tawaran jadi pembicara. Sekarang dia dikenal sebagai ahli di niche-nya. Rahasia personal branding yang tahan lama itu sederhana. Ikatlah pada nilai nyata yang kamu ciptakan, bukan pada image yang kamu bangun supaya kelihatan keren. Banyak yang cuma ikut tren dan cari sensasi. Mereka mungkin meledak sesaat, tapi cepat pudar. Kuncinya, berbagi dengan tulus, bicara dari pengalaman, dan jangan takut tunjukkan bahwa kamu juga pernah gagal. Keaslian akan diingat lebih lama. Dan yang hebatnya, personal branding ini meningkatkan nilai dari segala hal yang kamu lakukan. Produk yang sama, dari orang yang dipercaya, harganya bisa lebih tinggi. Kelas yang sama, diajar oleh mentor yang udah dikenal, hasil belajarnya lebih maksimal. Personal branding adalah pengungkit tak kasat mata. Semakin tekun kamu membangunnya, semakin ringan usiamu ke depannya. Dan kamu nggak butuh ratusan ribu followers untuk memulai. Cukup berbagi secara rutin dan jujur tentang perjalananmu, lalu biarkan waktu yang menyelesaikan sisanya. Penutup, waktu luangmu, masa depanmu. Kita sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Saya harap sekarang kamu bisa melihat dengan lebih jelas sesuatu yang terlihat sepele dalam hidup. Waktu luang. Sesuatu yang setiap hari kamu miliki, tapi mungkin tanpa sadar sering kamu lepaskan begitu saja. Sekarang kamu tahu, waktu luang itu sebenarnya adalah tambang emas yang terabaikan. Ia tak berkilau, tapi punya potensi luar biasa jika kamu tahu cara menggalinya. 5 cara menghasilkan uang. Yang saya bagikan hanyalah pintu awal. Pilihlah yang sesuai dengan minat dan kondisimu. Tapi jika kamu ingin melangkah lebih jauh dan bertahan lama, ingatlah, membangun aset konten adalah strategi jangka panjang terpenting. Karena kamu kerja sekali, tapi bisa dapat hasil berkali-kali. Semua ini terdengar besar, tapi sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. 1 menit luang, 1 blok waktu 30 menit di malam hari, 1 status yang dibagikan dengan jujur, 1 video percobaan yang diupload ke TikTok. Jangan remehkan hal-hal kecil.
Karena setiap menit yang kamu gunakan dengan benar adalah satu batu bata yang kokoh untuk rumah finansialmu sendiri. Hari ini satu bata, besok satu bata. Setahun lagi, kamu akan terkejut melihat rumah yang berhasil kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Jika kamu sudah menonton sampai titik ini, saya yakin kamu bukan sekedar scroll untuk hiburan. Di suatu tempat dalam dirimu, mungkin sudah muncul niatan serius untuk menggunakan waktumu dengan lebih baik. Kalau begitu, lakukan satu hal sederhana tapi penuh kekuatan ini. Ambil notes, tulis waktu luangmu hari ini. Tidak perlu panjang, cukup daftar slot waktu kosong yang biasanya kamu habiskan tanpa tujuan jelas. Lalu, pilih satu hal kecil untuk memulai sekarang juga. Bisa daftar akun freelancer, cari satu video tutorial skill yang kamu suka, atau sekedar menulis beberapa baris pengalaman hari ini di media sosial. Tidak penting apa yang kamu pilih, yang penting adalah kamu memilih sesuatu dan kamu memulainya. Karena masa depan yang kamu cari tidak ada di tempat jauh. Ia tidak ada di dalam keberuntungan atau penyelamat yang akan datang. Masa depan itu ada di dalam menit-menit luang yang kamu pegang hari ini. Pilihan ada di tanganmu. Gunakan untuk terlelap atau gunakan untuk membangun fondasi kebebasan finansial. Dan saya percaya, jika kamu mulai dari hari ini hanya dengan satu langkah kecil, kamu akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang tidak perlu lagi mengeluh, andai aku punya lebih banyak waktu. Karena kamu sudah belajar caranya, mengubah setiap menit luang menjadi nilai yang nyata. Ayo, mulai gali tambang emasmu